hari ini buat belajar tentang malam bersama-sama. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berilah kefahaman kepadaku ya Allah. Kabulkanlah permohonanku. Amin. Terima kasih semuanya. Siapa yang belum hadir? Oh, Raza tapi izin ya. Ada rambut gigi. Anjirnya? Nggak tahu. Tapi berangkat? Enggak. Loh, enggak berangkat? Dia kemarin Oh, masa sebentar apa tadi hari Kamis. kenapa? Karena pelajaran itu. Oke, nah. Teman-teman semuanya, minggu lalu kita mempelajari tentang yang namanya latar dalam cerita fiksi. Kalau latar dalam cerita fiksi, sebelum ke latar, cerita fiksi itu kira-kira isinya tentang apa? Hayalan, buatan, imajinasi, dan tidak nyata. Walaupun mungkin ada beberapa dari cerita di sekitar kita itu seolah-olah nyata ya sebenarnya, seolah-olah nyata. Walaupun itu sebenarnya tidak. Kayak di Kota Semarang sendiri, di daerah Semarang, Kabupaten Semarang ada namanya Garukini dan lain-lain. Itu sebenarnya kelihatan nyata ya sebenarnya ya, tapi itu hanya mitos. Masuk ke latar. Kalau minggu lalu latar ada berapa? 3. Ada 3 jenis. Yang pertama apa? Latar tempat. Terus waktu Suasana. dan suasana. Kalau tempat itu berarti menceritakan tentang apa? Tempat kejadian. TKP atau tempat di mana kejadian itu berlangsung atau terjadi. Di mana kejadian terjadi atau berlangsung. Meskipun di latar tempat nanti ada beberapa kalimat yang mungkin tidak disebutkan secara rinci atau secara jelas. Contoh misalnya, saya pulang sekolah dalam keadaan capek. Berarti kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Saya pulang dalam keadaan capek. Walaupun di situ ada sekolah, tetapi tempat kejadiannya atau latar tempatnya di rumah. Di rumah. Kenapa? Saya pulang dalam keadaan capek. Berarti dia sudah ada keadaannya di rumah. Itu namanya tempat kejadian di mana dia berlangsung. Waktu sekarang. Nah, ini sama. 3 ini sebenarnya walaupun tidak tertulis secara jelas ataupun terperinci, kita bisa menerka atau menebak itu terjadinya kapan, di mana, dan keadaannya itu bagaimana. Kalau waktu sekarang misalnya, contoh misalnya gini, waktu itu saya berangkat sekolah naik mobil. Kira-kira waktunya pagi. Nah, walaupun di situ tidak ada pagi ya, kenapa bisa tahu? Karena kalau berangkat sekolah pagi. Kalau berangkat sekolahnya siang? Pagi berarti. Oke. Jadi kita bisa mengetahui walaupun tidak tertulis ya keterangan waktunya secara jelas, entah itu pagi, malam ataupun siang hari itu walaupun nggak tertulis. Suasana sekarang. Saya terbangun tengah malam dan mendengar jeritan anak kecil. Suasananya gimana? Menyeramkan. Walaupun tertulis gak menyeramkan. Gak tertulis. Sama halnya kalau teman-teman misalnya ini, aku berjalan di tengah malam sendirian. Itu scary karena itu namanya
menegangkan dan menyenangkan. Itu suasana, walaupun sebenarnya nggak tertulis suasananya seperti apa. Ada lagi misalnya dia tertunduk jatuh ketika mendengar berita ayahnya dirawat di rumah sakit. Menyedihkan. Soalnya apa? Sudah tahunya di mana? Dia dengar bahwa ayahku di rumah sakit. Nah, berarti kan langsung. Kalau itu nggak ada waktunya, kan kita harus membaca cerita secara utuh, walaupun di situ kadang tidak ada latar tempat ataupun waktunya. Oh, ini kok agak lemot sedikit. Iya, nggak boleh kerja sama. Oke, lanjut lagi ya, ini penghapusnya. Setelah latar, Mister mau tanya lagi tentang bagian-bagian dalam teks fiksi. Mungkin ada yang sudah lupa, ini Mister mau ingetin lagi. Bagian dalam teks fiksi itu ada 3 juga sebenarnya. Ada namanya pengenalan, terus ada konflik, terus juga terakhir ada penyelesaian. Kalau pengenalan tokohnya, contoh misalnya ada suatu cerita, biasanya kalau ya di film-film kartun itu ada Mbah sama cucunya 2. Pada zaman dahulu itu namanya mulai pengenalan tokohnya. Hiduplah seorang kancil di hutan belantara. Itu namanya pengenalan tokohnya. Dia sangat cerdik, dia sangat bijak, dan dia juga sangat pintar. Itu namanya pengenalan tokohnya. Contoh lagi misalnya apa? Di sebuah desa yang sangat indah, hiduplah seorang pemuda bernama Zaki. Dia sangat rajin membantu ibunya di ladang dan di sawah. Loh, itu kan namanya pengenalan tokohnya. Pengenalan tokohnya. Rajin loh. Tiap hari weekend. Gak pernah materin kelas. Tapi sebaliknya ya. Oke. Kalau konflik apa, Mister? Konflik itu ketika ada sesuatu yang bergejolak, kejadian yang membuat dia agak mulai apa ya? Nah, itu juga bisa konflik. Konflik lainnya itu apa misalnya? Contoh misalnya, setelah tadi pengenalan, Zaki yang rajin bekerja membantu ibunya di pasar. Kemudian misalnya, pada suatu hari tiba-tiba Zaki kakinya kesleo. Nah, itu namanya konflik namanya. Akhirnya Zaki tidak bisa membantu ibunya dan keuangan Zaki menurun sampai pada akhirnya dia menemukan obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan kakinya. Itu sudah mulai penyelesaian. Penyelesaian ini apa nanti isinya? Isinya adalah bagaimana konflik itu sudah tercover, sudah selesai. Konflik itu masalah, ya masalah yang dihadapi atau masalah yang terjadi pada suatu cerita. Nah, ini Mister mau coba, nah ya, tak sambungkan dulu. Nanti ada sebuah permainan. Ya. Mister akan bagi 2 kelompok. Ada kelompok kanan dan kelompok kiri, kelompok 1 dan kelompok 2. Benar? 10 ya. Ya, nanti ya. Ini yang berangkat 2. 18 berarti 99. Berhitung dari 1 sampai 2 karena kita ada 2 kelompok. Dari sini 1, 2, 1, 2,
dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Kelompok satu silakan berada di sebelah kanan Ustaz. Yang satu. Dan kelompok dua silakan boleh berpindah. Dua siapa Bun? Aku dua. Aku satu. Kamu berapa? Dua. Kamu satu ya? Dua. Dua siapa yang dua? Aku sini yang satu. Iya sini Pia. Dia mana kamu? Dia bantu kamu. Kamu dah. Di depan depan kritik. Ayo kita pindah kursi. Ya. Membentuk lingkaran dan berdiri. Pilih satu meja, silakan mejanya akan dipakai, bukunya dipindahkan dulu. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Satu dulu. Oke. Yang kelompok dua berarti boleh duduk dulu melihat permainan dari kelompok satu. Permainannya adalah permainannya ini namanya kabut anti. Kabut permainannya adalah nanti teman-teman menjawabnya dari sini, tapi melihat soal dan jawaban di sini. Soal dan jawaban berada di sini di layar, tapi menjawabnya lewat klik di HP. Paham? Nanti bergantian ya, nggak hanya satu anak saja yang menjawab, tetapi satu soal nanti bergantian. Satu anak, setiap anak dapat satu soal. Kalau ada yang nggak bisa, berarti nanti salah jawabannya. Pokoknya harus satu anak satu soal. Salah dibiarin. Nanti kita lihat permainan skornya terakhir ya. Perolehan skornya terakhir berapa? Ya teman-teman yang belum main boleh lihat dulu permainannya. Dari tengah dulu aja. Nah, pinnya belum tidak boleh. Boleh. Masih loading, mohon maaf. Ini lu sebelah kan. Aku tuh kan kelompok. OMG. Silakan dimasukkan pinnya. Ayo buruan 1
Nggak ada. Kasih namanya kelompok 2. Kelompok 2 atau 1? 1 ya. Ini satu dulu dari sini. Dari apa? Dari Sudah siap? Yang lain silakan dilihat permainannya. Soal dan jawaban berada di layar. Silakan dilihat. Siap. 1, 2, 3. Waktunya 20 detikan. Detik ya waktu untuk menjawab. Siapa itu yang ngecek? Ayo. Gantian langsung gantian. Soal ada di atas lihat ayo juga. Oke. Ayo. Soalnya di sini loh, ini loh soalnya loh. Lanjut, silakan. Malam dong. Semakin cepat menjawab, semakin besar nilainya. Nilainya berapa itu? 7.857. Ingat-ingat ya. Sekarang gantian ke kelompok 2. Yang mendapatkan nilai terbanyak dekat gantian ya, satu orang satu soal. Nggak usah spasi dah Pak.
Kapan peristiwa itu terjadi? Latar yang menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi disebut latar. Ini gimana jadi kecepatan jawaban? Latar yang menunjukkan di mana peristiwa itu. Berapa nilainya? Dari ini teman-teman alhamdulillah sudah mulai paham tentang latar dan juga bagian-bagian dalam teks fiksi ya. Ada latar tempat, waktu, suasana, dan juga tadi ada bagian pengenalan tokoh, konflik dan juga penyelesaian masalah. Lalu juga tadi juga ada soalnya. Nah ini buat latihan. Dikerjakan sekarang sedapatnya, nanti kalau sudah bel baru kita buat tugas rumah. Kasih nama bentar.
sendiri. Aku gak mau dikasih jawaban. Tanpa melihat buku, tanpa lihat bukunya, tanpa lihat soal. Bisa kok wudhunya nggak bisa. Wudhu. Karena sudah bel, itu boleh bawa pulang. Minggu depan Mister ambil. Beneran loh, itu Mister ambil beneran. Udah terambil. Minggu depan. Warna di atas ya. Ah, jangan main. Main ya, ini enak ya sebenarnya ya. Cuman ya, kita main. Oke, teman-teman semuanya, itu buat tugas di rumah. Minggu depan insya Allah Mister ambil, Mister cek. Dan jangan lupa belajar, kurang 2 minggu lagi kita sudah melaksanakan tes SKT ya. Oke, let's go, sama meeting, dari setting adalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.